Oke, mungkin saya sapa dulu Bu Catherine Liba Ari. Saya panggil Bu Catherine aja ya. Apa kabar Bu Catherine? Halo Pak Michael, baik. Baik, terima kasih ya atas Ya, waktunya Bu Catherine. Sudah mau sama-sama direpotin Pak. untuk sharing di Brand Advice. Bu Catherine mungkin Ya, bisa happy to share. diperkenalkan sedikit latar belakangnya Bu Catherine. Baik, saya kebetulan founder dari PT Isialps Multisolusindo. Isialps itu adalah corporate legal secretary company ya. Background kita memang lebih banyak di tata kelola dan legal compliance. Iya, memang saat ini kita banyak bantu klien itu khususnya so far sih fintech ya. Hmm, Itu dalam setup mereka punya sistem tata kelola internal sebenarnya. Jadi oke, memang kita itu fokus di persiapan persiapan ya sertifikasi ya, sertifikasi ISO 27001. terkait data pribadi ini menyangkut apa aja skop-skopnya. Eh, Konteksnya kalau kita bicara definisi, saya setuju dengan Pak Satria ya. Kalau dari definisi RUU PDP kita sendiri itu sebaiknya harus lebih dikembangkan karena balik lagi data pribadi itu dikelola oleh orang pribadi Hmm, dan pelaku usaha termasuk ya negara kita juga kan. hmm, hmm, Kalau hmm, kita bicara skopnya sebagai orang pribadi ya terbatas tentunya hanya kepada yaitu ya apa KTP, nomor telepon, hmm, hmm, email dan lain-lain lah akun sosial media itu yang kadang-kadang kita anggap itu bukan data pribadi padahal sebenarnya itu data pribadi yang hmm, mengandung informasi. Lalu kalau di perusahaan sendiri ya pasti satu data customer hmm, gitu ya itu treatment yang harus dikelola dengan akses yang tertinggi, lalu data-data keuangan, data dan informasi terhadap komunikasi internal, menurut hmm. saya itu juga adalah data-data pribadi internal perusahaan yang kadang kita nggak sadar bahwa informasi yang lisan tadi itu juga sebenarnya informasi yang harus dijaga dan dikelola. Kurang lebih Oke. seperti itu mungkin tambahan saya. Iya, iya, iya. Jadi luas banget ya. Bahkan itu Iya, bisa dianggap sebagai intangible asset juga ya data pribadi ini ya. Kayak betul. yang tadi kutipan yang saya sampaikan dari presiden kita disebutkan bahwa data pribadi itu bisa menjadi suatu kekayaan di ekonomi digital ini. Bahkan tadi Pak Satria sudah Hmm, sempat menyampaikan juga ya siapa pemegang data itu penguasa dunia ya sekarang. Mungkin kalau saya mundur betul. sedikit dulu ada quote yang lumayan terkenal dari sekitar tahun 2013 atau 2014 itu disebutkan bahwa data is the new oil gitu ya katanya ya. Nah setuju nggak ini? Mungkin saya nanya ke Bu Catherine dulu. Setuju nggak ini? Apa betul data ini is the new oil atau gimana? Sepenting apa data ini buat kita? Kalau dari sisi saya sih setuju sih Pak. Sorry to say ya, Hmm. negara kita sih ya, menurut saya kita itu justru kurang memiliki data internal histori negara kita sendiri. Ah, oke. Okay. Mungkin lebih banyak negara kita, histori tentang negara kita itu yang tertulis ya, kita bicara yang tertulis, berarti yang identik, itu mungkin dimiliki oleh negara yang pernah ada di Indonesia puluhan tahun, ratusan tahun, Betul, betul, dibanding kita betul. sendiri, karena kita nggak kelola gitu ya. Dari sisi kearsipan kita jauh banget, dari sisi pengelolaan informasi kita nggak ada. Nah ini yang memang kalau kalau statement tadi bahwa wah memang bisa menjadi penguasa dunia bagi mereka yang benar-benar apa ya mengatur dan mengolah data informasi itu menurut saya sih benar banget. Dia bisa ya super power, Hmm. super power gitu. Ya informasi itu adalah kunci ya. Bahkan ada Hmm. yang bilang kayak gitu ya. Iya kan sekarang riset pun harus pakai data. Hmm, 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 hmm. Kita mau menentukan target apapun, target marketing, target apapun, target pasar, mesti ada data. Kalau nggak Oke. ada data gimana gimana bisa menetapkan suatu apa target yang bisa kita achieve kan gitu. Oke, padahal di sini Itu kita menurut sering saya. sekali memandang data itu sebelah mata ya. Misalkan ada Ya, WA group yang kita nggak kenal, terus oke ayo accept accept semua aja. absen di sini nomor satu, terusin nomornya, masukin alamat, nomor telepon, dimasukin semua ya. Apalagi belakangan zamannya vaksin, biasanya kalau ada pendaftaran vaksin di tempat tertentu kadang kayak gitu. Padahal Iya. kita sebagai pemilik data atau kadang disebut juga data subjek tuh punya banyak hal ya terkait data Hmm. pribadi. Nah, jadi mungkin tadi sudah kita bahas masalah teorinya apa sih data pribadi, apa sih hak kita, bagaimana kurang lebih peraturannya. Sekarang kita bahas yang seru ini. Kita bahas prakteknya. Nah, ini kebetulan kan teman-teman di sini semua juga praktisi semua kan ya. Ya, mungkin Bu Catherine dulu ya. Oke, kalau praktik sehari-hari, kalau di ini mungkin sharing sedikit ya. Kalau di kantor saya, memang karena kita itu banyak apa ya, banyak bekerja hybrid ya. Terus terus kan mobilitasnya tinggi Mhm. gitu ya.
Jadi kalau di kantor kita itu memang kita integrate satu sistem internal online, which is untuk sharing data itu semuanya secure dan memang hanya boleh dipergunakan oleh tim-tim internal sesuai dengan hak akses yang kita udah atur dari awal. Nah, ini pengalaman menarik sebenarnya Pak Michael saat kantor kita dirikan dan banyak saat itu kita berdiri nggak ada ini istilah-istilah bagaimana data pribadi ya. Zaman-zaman itu ya, mungkin 5-6 tahun lalu kan e-commerce ya, yang sangat booming ya, toko online. Which is konsumen terbesarnya toko online itu sebenarnya ibu-ibu gitu ya. Woman lah, ya, cewek-cewek gitu. Nah ini kan kalau kita lihat saat itu, waduh gampang sekali orang isi NIK untuk mendaftar sebagai pembeli gitu ya, ataupun mereka mau menjual di toko online tadi. Nah, ngelihat situasi ini tuh kita juga banyak klien yang kita temuin saat itu, kok mereka gampang banget ya ngirimin ke kita, tolong dong kita mau di review sebuah, let's say perjanjian. Ada WA nggak? Saya lebih nyaman kirim via WA deh daripada kirim via email gitu. Nah, itu jadi satu pertimbangan kita waktu kita mendirikan kantor ini. Ada best practice yang kita bisa terapkan internal sebenarnya bagaimana alur transferring data itu tadi bisa kita atur. Sehingga kita memang di kantor menciptakan sebuah pengelolaan data internal yang which is bisa dipakai oleh semua tim aja sesuai hak aksesnya. Nah, yang menarik terhadap praktek sehari-hari itu karena kita sebagai corporate legal secretary ya, kita juga handle compliance, kita juga bantu klien dalam persiapan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi mereka. Itu yang menarik ya, kayak tadi dari awal mereka nggak paham apa sih yang mau kita kelola untuk keamanan informasi gitu. Nah ini seru. Jadi pada saat kita ketemu mereka, apa yang kalian mau kelola? Apa sih skop sistem keamanan informasinya? Itu nggak ada yang bisa, tidak semua bisnis meskipun mereka memang let's say secara teknologi jago gitu ya. Orang-orang ya quote-unquote IT base, IT developer itu nggak paham bagaimana sih sebenarnya membangun sebuah tata kelola dan ruang lingkup apa yang kita mau jaga terhadap informasi ini. Nah ini menarik banget. Dari sekian banyak yang kita bantu, rata-rata itu untuk mendefinisikan itu aja itu tidak mudah. Ya, jadi banget. Kadang mungkin tahu ya kewajibannya kayak begini, tapi mulai dari mananya itu ya yang bingung ya. Kalau dari sisi IT, Pak Michael taunya development, betul, programming, gitu ya. Jadi pada saat sebenarnya sebuah source code atau whatever it is lah, itu sebenarnya bisa dikelola, itu mereka nggak merasa itu perlu dikelola. Jadi sebagai internal auditor tuh kita suka menemukan itu. Oh oke, baik. Nah ini tadi ya, kalau kita bicara awareness, saya sih benar-benar sih agak agak merasa oke, kita kayaknya kurikulum terhadap IT ini di university atau mungkin di SMK yang ada ini ya, multimedia dan lain-lain. Itu perlu banget sih diajarin soal tata kelola internal ini terhadap pengelolaan informasi. Karena itu dasarnya biar mereka aware. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit ini. Gimana sih standarnya dan gimana sih caranya untuk dapat ISO-nya ini? Investor pasti sudah dapat. bahkan mungkin bukan cuma 27001, mungkin ada ISO yang lain. Kalau ISO 27001 ini kan seperti tadi Pak Diki sempat sampaikan, sebenarnya tidak tertulis di dalam sebuah peraturan atau undang-undang atau apapun yang disyaratkan oleh, let's say dalam hal ini mungkin fintech oleh OJK gitu ya, atau mungkin oleh Kominfo gitu ya, sebagai penyelenggara sistem elektronik ya di bawah peraturan Kominfo. Karena balik lagi ISO ini sifatnya kayak sertifikasi ya, bukan izin ya. Itu sifatnya sebagai ini apa ya, kerelaan kita sebagai pelaku usaha, yaitu tadi untuk kepentingan memberikan another trust gitu kepada si pelanggan customer kita gitu ya. Nah, kalau 27001 ini memang dia lebih menekankan ke sistem manajemen keamanan informasi, itu bagaimana kita manage, bagaimana kita kelola, bagaimana kita atur, bagaimana kita bisa mengidentifikasi resiko, bagaimana kita bisa menciptakan recovery plan terhadap sistem-sistem teknologi yang kita pakai, salah satunya yaitu ya pengelolaan server, proses backup, proxy dan lain-lain, firewall dan ya hal teknis seperti itu. Untuk memperoleh ya memang mengikuti
standar. Tentu harus comply terhadap standar ISO-nya sendiri. Itu ada 10 klausul yang harus diatur di internal sehingga itu menjadi bahan audit oleh auditor nanti. Seperti itu. Cuman ya itu tadi Pak yang saya bilang, susah kalau memang kita itu tidak paham guidance-nya ya. Jadinya nanti melebar kemana-mana sebenarnya. Jadi konteksnya 27001 ini sebenarnya lebih kepada ya gimana kita kelola internal information aja. Tapi bukan hanya kepada eksternal, tetapi justru internal. Jadi berapa departemen itu harus saling ngatur nih hak aksesnya. Kita harus menunjuk satu orang sebagai manajemen representatif yang menjadi person on duty, yang mempunyai hak akses tertinggi, yang bisa yaitu memberikan mungkin di beberapa fintech, even IT programmer aja dia nggak punya akses terhadap let's say data keuangan, dia nggak punya akses let's say terhadap data karyawan gitu, dia cuma punya akses ya untuk departemen dia saja. Nah itu konteks 27001 itu seperti itu. Bagaimana sih kita internal auditor melihat apa yang kalian terapkan, apakah sudah sesuai dengan standar ISO-nya, atau ada tambahan-tambahan lain dengan peraturan-peraturan lain yang di-combine untuk mengelola dan menciptakan sistem manajemennya. Kita sekarang mau belajar mengenai resiko. Jadi kita kalau sudah ngomong, walaupun kita sudah melakukan upaya terbaik, kita sudah dapat sertifikasinya, tapi selalu ada yang namanya resiko ini terkait data breach, gitu kan ya. Nah, data breach ini atau kebocoran data ini belakangan sering kali terjadi, baik buat institusi swasta maupun pemerintah. Biasanya sih yang jadi berita sih kalau perusahaan gede-gede ya, mungkin di perusahaan kecil-kecil apalagi mungkin terjadi juga walaupun belum sampai terblow up beritanya ya. Nah mungkin bisa di-sharing sedikit ini dari Bu Catherine maupun Pak Diki ya, terkait dari kacamata pelaku usaha. Gimana sih caranya untuk meminimalisasi data breach ini, dan juga kalau sampai terjadi data breach ini apa aja plan atau rencana yang bisa kita lakukan gitu. Iya, kalau dari sisi, kalau kita bicara balik lagi kepada standarnya, itulah mengapa kita perlu mengidentifikasi risiko. Nah, risiko ini ada yang sudah terjadi karena bisnisnya sudah berjalan, ada yang belum terjadi, tetapi kita bisa identify, sehingga kita bisa menciptakan preventive action plan, gitu ya. Nah, tujuannya preventive action plan ini agar risiko yang udah kita identifikasi tadi tidak sampai terjadi, ataupun kalau terjadi tidak besar dampaknya terhadap industri, terhadap bisnisnya. Gitu. Itu kadang yang disebut juga dengan data breach, action plan itu ya istilahnya. Betul. Ya. Nah, data breach itu bisa terjadi karena apa? Karena kita tidak punya preventive action plan dan kita tidak bisa mengidentifikasi potensial risk. Gitu. Nah, sehingga bisa terjadi data breach. Tapi kalau udah kita bisa identify, berarti kita sudah paling tidak, organisasi sudah punya bagaimana prevent, jangan sampai terjadi. Nah, tetapi kalau tadi ditanya, kalau sudah terjadi gimana? Gitu kan? Nah, sebenarnya kan problemnya kan di situ ya. Kalau kita bisa identify dari awal, kita punya action plan untuk menangani. Bagaimana kalau belum ada, kita belum identifikasi. Salah satunya ya mungkin kondisi pandemi. Kita nggak tahu kan terjadi pandemi tiba-tiba yang panjang ini, di mana tadinya kita kerja offline berubah jadi online. Ini kan nggak tahu. Ya kalau kita di Indonesia mungkin di industri tech mungkin Pak Diki bisa, kita kurang lebih setahun ya berusaha biar ini kondisinya tetap aman, tidak sampai terjadi ada data breach atau penyalahgunaan informasi atau teknologi apapun yang mungkin diakses oleh karyawan kita sendiri di luar wilayah kantor, gitu ya. Nah, ini gimana gitu? Kalau dari sisi kita sebagai internal auditor, to be honest, banyak temuan sebenarnya Pak, banyak aduan dan banyak yang membuat terjadi sanksi-sanksi yang ya, tapi balik lagi ya tidak semua media kan mengetahui. Nah, data breach itu sendiri sebenarnya secara internal pun banyak lepas. Karena salah satunya yaitu tadi karyawan-karyawan yang tiba-tiba di-terminate karena kondisi bisnis. Ternyata mereka di-terminate kondisinya data masih di mereka. Laptop masih di mereka. Which is kalau kita tanya ini ada preventive action ya nggak? Mungkin sebelum pandemi tidak terpikir.
Pada saat Ya. sudah pandemi baru terjadi, ya baru dibikin preventive action-nya atau bagaimana action plan-nya untuk seperti itu. Which is Kadang itu dari banyak. hal-hal simpel ya mungkin ya Bu Catherine ya. Betul, Contohnya misalkan betul. karyawan lagi WFH, Yes, laptopnya atau HP-nya rusak, diservisin, yes, diservisin lalu di backup sama tukang servisnya, terus tukang yes. servisnya lalai, udah terjadi ya, Betul, bridge-nya itu ya betul. di situ ya. Itu udah breach. Dan pasti belum tentu semua orang atau semua organisasi memikirkan itu sebagai satu potensial risk, gitu kan? Jadi ya udah kan dia karyawan kita, biarin aja kan udah memang dia kita pakein laptop gitu, kita atur ya semua yang ada akses, semua data aplikasi yang ada di laptop diberikan oleh IT. Nah, tapi ternyata kondisi pandemi membuat yaitu hal simpel tadi Jadi terjadi. complicated ya. Iya, jadi ribet, jadi complicated. Apalagi yang mungkin sorry to say karyawannya merasa itu juga nggak penting lah saya urus, orang saya juga tiba-tiba di-terminate gitu ya, bisa saja kan banyak hal seperti itu, potensial seperti which is mereka yang pegang data kita. Saya mau minta practical tipsnya. Mungkin di sini audiens kita kan banyak yang pebisnis atau bahkan orang-orang yang mau memulai bisnis. Nah, mungkin apa sih kira-kira practical tips yang bisa diterapkan dari awal? Hal-hal apa aja sih mungkin yang bisa dilakukan terkait dengan pelindungan data pribadi ini? Mungkin saya mulai dari Bu Catherine dulu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Michael. Ini seru banget hari ini ya. Mungkin kalau dari saya sebagai closing ada dua hal. Mungkin kalau sebagai orang pribadi kita, apalagi mohon maaf kalau boleh ibu-ibu kali ya, cewek-cewek ya. Kalau ini datangnya dari ibu-ibu ya, jadi nggak masalah ya, sama-sama. Emak-emak. Iya, Tepatnya betul. emak-emak. Betul. Lebih mawas diri lah. Saat kita mau input data pribadi kita di dalam platform atau aplikasi apapun di handphone, tenang aja, nggak usah cepet-cepet. Kenapa? Karena jangan gara-gara mau beli atau barang diskonan atau whatever it is, mau minjem online terus akhirnya nggak mikir panjang, main kasih data dan informasi, apalagi sampai memberikan otorisasi akses terhadap seluruh kontak-kontak kita itu. Hati-hati, sebaiknya semua konsen itu ya kita baca dulu, sehingga ya secara pribadi kita juga menjaga diri kita gitu ya. Kalau mungkin sebagai mungkin saran sedikit untuk dari sisi perusahaan atau bisnis, tidak ada salahnya memang kita mulai sekarang, sebelum kita udah mau mulai usahanya atau mungkin udah berjalan, mulailah kita mengelola informasi internal kita. Kita atur dengan baik, tentunya tujuannya untuk apa ya tadi, seperti yang Pak Diki bilang ya, menjadi competitive edge. Jadi legal compliance itu bisa menjadi competitive edge. Kenapa? Ya itu pasti, namanya sebuah bisnis kita maunya panjang ya, berkesinambungan, tidak cuma berdiri and then that's it gitu kan. Jadi sebaiknya memang kita kelola baik, sehingga kalau nanti undang-undang ini disahkan, ya we are not start from zero, kita sudah punya, dan kita udah punya identitas terhadap apa sih yang kita mau kelola terhadap data pribadi ini. Mungkin bagi teman-teman pelaku usaha atau bahkan akademisi yang tertarik untuk belajar mengenai data pribadi, pelindungan data pribadi lebih lanjut, atau bahkan mungkin ingin menjadi seorang data protection officer, jangan ragu-ragu untuk follow ke Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia atau APPDI ya. Bisa di follow Instagramnya appdi.dpo, dan juga bisa di websitenya mendaftar sebagai anggota juga. Seperti kita ini semuanya anggota dari APPDI ya. Terima kasih pada APPDI atas kesempatannya bagi kita. Kita sudah dibantu untuk difasilitasi untuk membuat podcast ini ya. Dan juga bagi teman-teman yang tertarik untuk jadi DPO atau pejabat pelindungan data ya, Data Protection Officer, nanti APPDI akan mengadakan pelatihan dan sertifikasi pada tanggal ini. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa join di APPDI, dan juga jangan lupa follow di APPDI ya. Jadi siapa tahu nanti ada pelatihan-pelatihan yang wave atau batch berikutnya bisa langsung ikut.